أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيها الأخوات، أعزني الله وإياkum jami'an. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Harapan Mulia serta seluruh jajaran kepengurusan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, hidayah dan taufiknya yang tak terhitung jumlahnya, yang tak ternilai harganya. Dan Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya di siang hari ini dengan pertolongannya, dimudahkannya kita hadir di tempat yang mulia ini untuk kembali melanjutkan dirasah kita, kajian kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik pemahaman yang baik, taufik berupa kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun kajian kita pada siang hari ini adalah kajian lanjutan dari dua sesi sebelumnya. Bulan kemarin, bulan sebelumnya, yang masih membahas tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sebagian dari pembahasannya kita ambil dari sebuah kitab yang nafi, yang sangat bermanfaat dalam pembahasan ini sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min at-takbirat ila taslim ka'annaka taraha. Allafahu Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu
rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada Al-Fatihah ya. Sudah membahas tentang teknis dari sifat salat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan mudah-mudahan selesai di pertemuan yang ketiga ini bil ikhtisar. Kita tidak membahas secara detail karena tidak mungkin selesai. Di beberapa masjid kajian tentang sifat salat Nabi itu diselesaikan dalam 3 tahun dia, dan biasanya satu bulan 2 pertemuan ya, 2 pekan sekali, ada yang 1 pekan. Itu selesai dalam waktu, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, maka pembahasan kita bil ikhtisar, dengan pembahasan yang mungkin ringkas ya, kita meluaskan di beberapa tempat yang perlu kita luaskan. Baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sampai pada surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah, di mana dia merupakan salah satu rukun dari rukun salat, di mana seorang yang tidak membacanya, sengaja tidak membacanya, maka batal salatnya. Kalau dia terlupa tidak membacanya, maka dia harus mendatangkan tambahan rakaat yang di dalamnya dia membaca surah Al-Fatihah. Ya. Ini hukum asalnya. Nanti kita akan masuk pada pembahasan cabang, di mana pada salat berjamaah, di salatil jahriyah, di salat-salat yang jahar, apakah kewajiban ini masih berlaku atas makmum atau dia digugurkan oleh bacaan imam. Itu pembahasan berikutnya. Tetapi yang asal, bacaan surah Al-Fatihah wa ruknun min arkanis shalah, dia adalah rukun dari rukun-rukun salat. Sehingga orang yang terlupa tidak membacanya, maka dia wajib mendatangkan bacaan tersebut. Maksudnya dia wajib menambahkan rakaat yang di dalamnya dia membaca surah Al-Fatihah tersebut. Kalau lupanya 2 rakaat, dia tambahkan 2 rakaat. Kalau lupanya 1 rakaat, ditambahkan 1 rakaat. Nah, kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, beliau biasa membaca ayatan-ayatan. Meskipun boleh bagi seorang itu mewasalkan bacaannya, tetapi bacaan Nabi alaihi salatu wasallam adalah ayatan-ayatan. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan beliau biasa memanjangkan bagian akhir dari ayat-ayat yang beliau baca. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, sehingga ayat-ayat tersebut itu bisa ditadaburi dengan lebih baik, lebih dalam, bisa dimaknai, hadirkan oleh mustami', oleh orang yang mendengarkannya ya, dengan lebih dalam. Nah, meskipun boleh saja membacanya dengan wasal. Sebagian imam ya mewasalkan bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Seperti Syekh Al-Matrud ya, itu mewasalkan bagi menjadi 2 Al-Fatihah. Ya, jaiz, ya, amrun jaiz, boleh. Ya, akan tapi yang lebih utama adalah memutuskan setiap ayatan. Baik. Kemudian yang juga masuk dalam pembahasan surah Al-Fatihah ini adalah at-ta'min wa jahrul imam bihi, ya. At-ta'min wa jahrul imami bihi, yaitu disunahkannya membaca amin. Ta'min itu mengucapkan bacaan amin dan menjaharkannya, ya, dan menjaharkannya bagi orang yang salat berjamaah. Nah,
Syekh rahimahullah taala katakan, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil Fatihah qala amin." Nabi alaihi salatu wasallam kalau beliau selesai membaca surah Al-Fatihah, wa huwa imam, dan beliau adalah sebagai apa? Imam. Beliau mengatakan amin. Ya, membaca apa? Amin. Yajharu wa yamuddu biha sautah, di mana beliau menjaharkan, ya, mengangkat suaranya sehingga jahar terdengar, dan memanjangkan suara beliau. Amin, hakata. Sehingga apa? Ini salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para imam. Kita banyak mendapati di salat-salat jamaah, ya, di beberapa masjid, matalan sebagian imam, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, thumma sakata, kemudian dia diam. Dia membiarkan makmum yang baca amin. Padahal asalnya dia juga diperintahkan dan disunahkan mengucapkan amin. Ya, bahkan pada sebagian riwayat, ya, wa fil lafdin, dan dalam riwayat yang lainnya, idza ammanal imamu fa ammin, ya. Kalau imam kalian itu mengaminkan bacaannya, maka hendaknya kalian mengaminkan, ya. Sehingga riwayat ini seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya aminnya makmum itu terikat dengan aminnya siapa? Imam. Kalau imamnya enggak baca amin, maka makmumnya tidak ada kesunahan baca amin. Karena idza di sini syarat, ya. Kalau imam kalian membaca amin, maka kalian hendaknya juga membaca amin. Dalam rangka apa? Mengikuti imam. Kalau imamnya tidak baca amin, maka pada asalnya sunnah membaca amin itu gugur. Ya, pada asalnya sunnah membaca amin itu gugur jika kita bersandar pada riwayat ini. Bisa dipahami, ya? Nah, sehingga ini perlu dipahami oleh para imam, di mana hendaknya dia juga membaca amin, sehingga makmum pun mengikuti membaca amin. Sebagian masyayikh juga bahkan memberikan teknisnya, ya, ketika sampai waladdallin, makmum tunggu nih, begitu imam membaca a, baru kemudian apa? Baru makmum mengikutinya amin. Maksudnya ada selisih jarak, sehingga makmum mengetahui bahwa imam ini membaca amin, baru kemudian mereka mengikutinya. Nah, ini yang asal seperti itu. Fa innal malaikata taqulu amin, karena para malaikat juga membaca amin. Wa innal imam yaqulu amin, dan sesungguhnya hendaknya imam juga membaca amin, ya. Nah, faman wafaqa ta'minil malaikah, faman wafaqa ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya, ucapan aminnya itu bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, ya, maka apa? Dia mendapatkan fadilah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Udah mau berangkat salat berjamaahnya, ya, satu langkah diberikan 10 pahala, satu langkah berikutnya diangkat, ya, 10 derajat, 10 langkah berikutnya digugurkan apa? 10 sayyi'ah, keburukan, dosa-dosa. Belum lagi nanti di amin itu ada kesempatan juga berbarengan aminnya dengan aminnya apa? Malaikat, sehingga mendapatkan ampunan. Di mana lagi kecuali pada sholat berjamaah. Nah, dan orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi begitu hasad, ya, terhadap aminnya kaum muslimin di dalam salat berjamaah mereka, ya. Dan tentu saja ini terjadi ketika jamaahnya
semakin besar, semakin banyak, itu semakin bikin apa? Iri orang-orang Yahudi. Tapi kalau jamaahnya 1, 2, ya, ini tidak tercapai. Ya, tidak tercapai, rasa iri itu tidak muncul. Karena kaum muslimin ya menyia-nyiakan agama mereka. Maka semakin banyak kaum muslimin yang menghadiri salat berjamaah, kemudian semakin terdengar gemuruh amin mereka, ini akan menyebabkan hasadnya atau irinya orang-orang ahli kitab atau orang-orang Yahudi. Taib. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan qiraatuhu alaihi salatu wassalam ba'dal Fatihah. Bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah. Dan bacaan surah ya ini bukan termasuk rukun. Bukan termasuk rukun. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'da al-Fatihah suratan ghairaha, ya. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi biasanya membaca juga surah selainnya, ya. Wa kana yatilaha ahyanan, kadang beliau bahkan memanjangkan bacaannya. Wa yaqsiraha ahyanan, terkadang beliau ya yatiluha ahyanan wa yaqsiruha ahyanan, kadang juga meringkasnya, baca yang pendek. Beragam keadaan Nabi, ya. Li'aridis safar, misalnya ketika bersafar atau dalam kondisi aumarid sakit, ya, atau buka isabi karena mendengar suara tangisan bayi, ya. Nabi biasanya kemudian baca yang ringkas, yang pendek. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kama qala Anas bin Malik, sebagaimana sahabat Anas bin Malik pernah menceritakan, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, jawwaza sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fil fajr. Satu hari di satu subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di salat subuh itu dengan bacaan yang ringkas. Dan ini menyelisih aghlab kebiasaan beliau. Biasanya kalau salat subuh beliau itu bacanya panjang. Nah, satu hari beliau membaca dengan ringkas, ya. Naam. Shalat subhi faqara'a bi aqsari surataini fil Qur'an. Kemudian membaca 2 surah yang ringkas dari Al-Qur'an Al-Karim. Faqil, maka ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, lam jawazta, engkau meringkas bacaan dalam salat ini?" Ya qal, beliau menjawab, "Sami'tu baka as-sabi." Aku mendengar suara tangisan bayi. Fa dhanantu anna ummahu ma'ana tusalli, dan aku punya firasat kalau bahasa kita, dan aku duga ibunya itu sholat berjamaah bersama dengan kita. Karena sebagian sahabiat itu mereka mendatangi sholat berjamaah. Ya, maka pada asalnya wanita itu boleh saja sholat berjamaah ke masjid, meskipun rumahnya lebih utama, tapi boleh. Maka Nabi SAW melarang kita la tamna ima Allah masajid Allah. Jangan engkau larang hamba-hamba Allah, maksudnya yang wanita, ya, dari masjid-masjid Allah. Jadi jangan melarang mereka mendatangi masjid untuk beribadah. Ya, akan tapi yang perlu diingat adalah wanita yang datang ke masjid dia menjaga adab-adab masjid. Janganlah dia keluar dari rumahnya dengan berhias, pakai mukena yang paling indah, pakai minyak wangi yang paling mewah, yang paling wangi, sehingga justru ini bisa mendatangkan fitnah, ya, bisa mendatangkan fitnah. Kok ini jadi rajin ke masjid Pak sekarang, biasanya enggak? Iya nih lagi. Ternyata ternyata ada sesuatu, ya, karena tetangganya ada juga yang ke masjid, ibu-ibu muda ke masjid. Nah, ini muskilah, ya. Sehingga para wanita, para ummahat, akhwat, boleh mereka mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bisyurut, dengan syarat-syarat bahwasanya mereka aman dari fitnah, aman dari diganggu laki-laki, aman dari penglihatan laki-laki, dan juga mereka tidak diperbolehkan keluar dengan berhias dan menggunakan minyak wangi. Nah, kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka mereka tidak diperkenankan mendatangi masjid Allah, karena ini justru bisa mendatangkan fitnah bagi para laki-laki yang Allah perintahkan memakmurkan masjid.
Ya, karena asal yang diperintahkan memakmurkan masjid adalah para rijal, para laki-laki. Ya, wanita boleh datang ke masjid bisyurut, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik. Faratu an ufrigha lahu ummahu, dan aku ya sengaja meringkas bacaan salatku ya untuk apa? Untuk menenangkan kegundahan hati sang ibu, ya ibu yang bayinya menangis tersebut. Baik. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yabtadi'u min awali surah wa yakmiluha fi aghlabi ahwalihi. Kadang beliau membaca surah itu sempurna, satu surat dibaca sempurna. Ya. Aghlabi ahwalihi, dan ini merupakan apa? Fi aghlabi ahwalihi, dan ini merupakan kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau itu membaca surat, ya kalau ambil surat habis dibaca dalam satu rakaat. Nah, wa yaqul, dan beliau bersabda, "U'tu kulla suratin haddaha." Berikan untuk setiap surah itu haknya. Ya. Ar-ruku' was-sujud. Ya, minar ruku'i was-sujud. Berupa ruku' dan sujud. Maksud beliau satu surat untuk satu ruku' dan sujud. Ini yang asal, kebiasaan beliau seperti itu, ya. Nah, dalam riwayat yang lain beliau sabdakan likulli suratin raka'atun. Untuk setiap satu surah itu ada satu rakaat untuknya. Haknya itu asalnya adalah satu rakaat. Wa kana taratan yaqsimuha fi raka'atain. Nah, di waktu yang lain terkadang beliau membagi satu surat jadi dua. Satu surat jadi dua, kalau Al-Baqarah juga udah gempor juga sih. Iya enggak? Maksudnya surat-surat yang sedang itu kadang beliau bagi dua. Ya. Wa taratan ya'idhuha kullaha fi raka'atis tsaniyah. Di kesempatan yang lain bahkan kadang-kadang beliau mengulang surat yang sama. Jadi dua rakaat jahriyahnya, imam subuh, imam isya, imam maghrib, itu beliau mengulang apa? Dua surat yang sama di dua rakaat. Ya, kadang-kadang beliau melakukan hal tersebut. Nah, al-muhim anna al-amra fi hadhil mas'alah wasi', ya. Poin pentingnya dalam pembahasan ini, dalam pembahasan pembacaan surat ini adalah bahwasanya bacaan surah setelah surah Al-Fatihah itu perkaranya luas, ya longgar. Kalau kita sanggup mengikuti Nabi satu surat untuk satu rakaat, wahai afdal, maka itu yang paling utama. Kalaupun tidak mampu, kita ngambil sunnah yang lainnya, membaginya jadi dua, ya. Sakingnya nggak punya hafalan banget, yang ambil sunnah yang lainnya, membaca dua surat yang sama di dua rakaat, ya, seperti itu. Jadi permasalahannya longgar. Baik. Bahkan dahulu seorang sahabat Ansor, ya, biasa mengimami di Masjid Quba, dan setiap kali dia membaca surah setelah surah Al-Fatihah, ya, maka iftataha biqul huwallahu ahad. Sahabat ini selalu mendahulunya dengan surah qul huwallahu ahad. Misalnya mau baca Al-Balad, ya, sebelum surah Al-Balad, setelah Al-Fatihah, sebelum surah Al-Balad, sahabat ini membaca dulu apa? Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, ya. Dan itu dia lakukan di seluruh salatnya. Sampai kemudian para makmum, sebagian sahabat yang lain merasa agak gimana gitu. Kenapa sih? Ya, dia merasa seolah-olah merasa tidak cukup dengan surah yang akan dia baca, sehingga harus menyisipkan di antara Al-Fatihah dan surah tersebut. Ya, ini surah apa? Al-Ikhlas. Diadukanlah perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhbaruhul khabar. Maka mereka mengabarkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun dihadapkan sahabat ini kepada Nabi alaihi wasallam, dan Nabi bertanya, "Ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka?" Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk
ya, melakukan apa yang diinginkan saudara-saudaramu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu ini. Maksudnya apa? Udah gak usah pakai Al-Fatihah, nggak usah pakai Al-Ikhlas sih, langsung ke surat aja. Ya. Nah, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'atin. Ya, dan apa yang menjadi alasanmu sehingga engkau harus baca surah Al-Ikhlas terus sebelum apa? Membaca surah yang lainnya. Maka sahabat ini menjawab, faqal inni uhibbuha. Ya Rasul, sesungguhnya aku mencintai surah ini, mencintai surah Al-Ikhlas. Ya. Saya pernah ketemu ustadz yang digelari Ustadz Kulhu. Ustadz Kulhu. Karena kalau Jumatan pasti baca Kulhu. Tapi habis Kulhu rukuk sih. Ya, enggak ada surat yang lainnya. Kulhu atas rukuk. Lalu dikenal dengan apa? Ustadz Kulhu. Nah, ada. Saya udah lama enggak ketemu. Allah alam beliau masih ada tuh. Taib. Nah, ini sahabat ini mengatakan alasannya adalah inni uhibbuha ya Rasul, aku mencintai surat ini. Maka mendengar ini ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu akan mengantarkanmu masuk ke dalam, akan memasukkanmu ke dalam surga. Ya. Jadi boleh bagi kita menyisipkan satu surat yang kita suka sebelum surah yang lainnya. Ya, sebagaimana itu juga terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sahabat ini, dan sahabat ini imam di Masjid Quba, di Masjid Quba. Kemudian di antara pembahasan yang ada pada bacaan surah setelah Al-Fatihah ini adalah jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nadha'ir wa ghairiha fi rak'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengumpulkan surat-surat yang memiliki keserupaan, keseragaman, ya, baik tema, ya, ataupun maksud dari surat tersebut dalam rakaat-rakaat yang ada. Kana yaqrinu baina an-nadha'ir min al-mufassal. Mufassal itu bacaan dari surah Al-Qaf, surah Qaf turun ke bawah, surah Qaf ke bawah sampai habis itu Al-Mufassal. Ya. Misalnya beliau fakana yaqra'u surata Ar-Rahman wa An-Najm. Beliau biasa mengkombinasikan surah Ar-Rahman di rakaat pertama, surah An-Najm di rakaat kedua. Itu namanya ya An-Nadha'ir. Karena apa? Dua surat ini memiliki apa? Keseragaman, ya, maksud dan tema. Ya. Baik itu apa? Baik berkaitan dengan qasas, kisah-kisah, wal hukum, ya. Dan juga apa? Mau'izah, pesan-pesan. Kan surat itu bisa kita kelompokkan, ya. Yang satu tema. Misalnya juga kadang beliau membaca Iqtarabatis Sa'ah dan Adz-Dzariyat di mix, ya, dalam 2 rakaat. Seperti itu. Ini juga sama, perkaranya luas, ya, dan di zaman ini kita jarang sekali imam yang bisa menjamak perkara ini, di samping juga kondisi makmum, kondisi kita kaum muslimin yang lemah, ya, baca panjang dikit aja, wah ini kapan kelarnya, ya, dan seterusnya. Jadi kemudian kadang pembahasan berkaitan dengan ragam bacaan surah ba'da Al-Fatihah ini kemudian belum bisa direalisasikan di hari-hari ini dengan keadaan kaum muslimin yang seperti ini. Mungkin di satu komunitas, misalnya di ma'had, di pondok tertentu itu bisa, ya, tapi di masyarakat umum hari ini sepertinya sulit, ya, karena nggak jauh-jauh nanti juz amma, ya, Watini wa Zaitun, Alam Nashrah, udah di situ aja betul. Di Ila, Lam Yakunil jarang, Lam Yakunil, Al-Buruj makin yang jarang, ya, naik lagi nanti sampai Abasa, sampai Anaba, jarang, ya, yang sering di situ-situ aja, ya, Tabat dan seterusnya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya jawazul iqtisari 'ala al-Fatihah. Ya, bolehnya meringkas, ya, hanya sekedar membaca Al-Fatihah saja, ya, boleh. Ya, kalau seorang membaca, ya, dia tidak membaca surah setelah surah Al-Fatihah
amrun jaiz, ini perkara yang diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Makanya ini kita katakan luas, ya, pembahasan yang luas dan longgar sehingga ragamnya banyak, bisa dikondisikan dengan keadaan-keadaan kita, ya. Baik. Kemudian pembahasan berkaitan dengan al-jahru wal israru fi shalawatil khamsi wa ghairiha, ya, tentang menjaharkan dan mensirkan bacaan salat. Nah, ini maklum, ya, sampai saat ini masih berjalan, ya. Salat jahriyah dan salat sirriyah masih seperti yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan. Alhamdulillah, ya. Wa kana yujharu biha aidan fi salatil jum'ah wal idain wal istisqa wal kusuf, dan beliau menjaharkan bacaan pada salat Jumat, salat Id, istisqa, dan juga salat gerhana, salat kusuf, ya. Nah, dulu pernah ada salat tempat kami, salat gerhana pertama kali, ya, ketika tidak ada yang berani mengeksekusi, ya, sampai para sesepuh juga nggak berani. Kemudian karena kita yang ngusulin, kita lah yang ketepaan. Mas Heru bisa kan? Ya kalau nggak ada yang mau maju ya nggak apa-apa, nanti saya imamin. Gitu. Ya. Kemudian itu untuk pertama kalinya, kemudian dilaksanakan sholat gerhana di tempat kami. Ya. Kebetulan kami yang kemudian mengeksekusi karena nggak ada yang berani maju, sampai yang sepuh-sepuh, ya, tokoh-tokoh yang ada tidak ada yang berani maju. Kata beliau, udah pernah sih dulu waktu kecil. Yo, beliau sekarang udah 70 tahun, ya. Takut lupa dan yang lainnya. Nah, pada waktu itu kita membaca dengan jahar. Kita baca dengan jahar, ya. Kemudian ada komentar. Itu kan siang-siang, sholat gerhana matahari waktu itu, ya. Kenapa jahar gitu? Nah, padahal memang salat kusuf itu, salat gerhana itu bacaannya adalah jahar, ya, sehingga para sahabat bisa mengetahui bacaan apa yang dibaca Nabi SAW dalam salat gerhana. Kalau sir, nah para sahabat nggak akan tahu apa yang dibaca Nabi SAW dalam salat gerhana. Kemudian yang kedua, tentu ada diiringi dengan khutbah juga. Baik. Adapun dalam salat malam, maka ini opsinya bisa apa? Bisa Nabi pernah melewati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, dan Umar, melewati Abu Bakar dan Umar, ya. Wa dzalika hinama kharaja al-lailah, ya. Dan itu terjadi ketika Nabi keluar malam, kadang inspeksi gitu, ya. Dan mendapati Abu Bakar yakhfadu min sautihi, merendahkan bacaannya ketika tahajud, ketika qiyamul lail. Wa marra bi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yusalli rafi'an sautah. Ketika melewati Umar, Nabi mendapati Umar mengangkat suaranya sehingga terdengar kencang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulkan keduanya, ya, beliau katakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli tukhfadu min sautika. Aku melewatimu sedang engkau dalam keadaan salat malam, dan engkau mensirkan suaramu. Kemudian Abu Bakar menjelaskan, ya, qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Sesungguhnya aku sedang memperdengarkan bacaanku kepada zat yang aku bermunajat kepadanya, ya, zat yang tidak tuli, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku mencukupkan dengan bacaan sir, Allah Maha mendengar. Maksudnya gitu, ya. Dan Nabi berkata kepada Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak. Aku melewatimu, engkau sedang salat malam, tapi engkau menjaharkan, mengeraskan suaramu. Kenapa wahai Umar? Ya. Maka Umar menjelaskan, ya Rasulullah, auqadal wasnan, aku sedang membangunkan orang-orang yang tertidur, yang lagi lalai tidur. Wa atradu syaitan, dan aku apa? Sedang mengusir syaitan. Ya, jadi kalau kita mau usir syaitan, baca Quran yang, ya, kencang. Dan Nabi tidak mengingkari ini. Nabi tidak mengingkari perkataan Umar. Ya, ini keyakinan mengusir syaitan dengan bacaan Al-Quran itu perkara yang ma'ruf. Ya, nggak apa-apa.
Baca Al-Quran yang kencang untuk mengusir syaitan. Maka Nabi SAW pun bersabda, ya Abu Bakar, irfa min sautika syai'an. Wahai Abu Bakar, naikin dikit suara kamu. Ya. Kemudian berkata, wa qala li Umar, ikhfid min sautika syai'an. Turunin dikit suara bacaan. Jadi apa? Berlaku sedang. Kalau bahasa kita ya sedang-sedang aja. Kedengeran ya sayup-sayup, nyaman gitu. Nah, jadi Abu Bakar yang sering diperintahkan mengangkat sedikit suaranya, Umar yang kekencengan diperintahkan menurunkan sedikit dari suara bacaannya, sehingga bacaan salat malam itu terdengar sayup-sayup sendu ya. Nah, hadirin wal hadirat ikhwan wal akhwat a'azzanallahu iyyakum jami'an. Kemudian kita masuk kepada bagian berikutnya tentang ini bacaan ragam bacaan di sholat asar, sholat maghrib ya. Ini banyak sekali riwayat-riwayatnya, tetapi secara umum sebagaimana kita sampaikan amrun wasi, ini perkaranya longgar ya. Kita akan masuk saja dalam pembahasan ruku ya, pembahasan ruku. Dalam pembahasan ruku thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min al-qira'ati sakata saktatan ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca surah ya, setelah Al-Fatihah, maka biasanya beliau itu sebentar, diam sebentar. Sakata saktatan itu ya diam sesaat. Ya. Diam sesaat, dan sebagian para ulama menjelaskan sesaat yang dimaksud itu sekedar ya melepaskan napas yang tersisa ya. Misalnya innahu kana tawwaba, Allahu akbar, seperti itu ya. Jadi ada diam sesaat, tapi sesaat yang dimaksud bukan seperti sesaat pada istiftah atau iftitah, yang itu lumayan ya, sekedar menyelesaikan nafas ya dari bacaan yang baru saja beliau apa? Sallallahu alaihi wasallam baca. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dan ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Al wujuhil mutaqaddimah fi takbiratul iftitah ya. Sebagaimana beliau mengangkatnya pada waktu takbir permulaan, takbiratul ihram ya. Wa kabbir, dan beliau bertakbir Allahu akbar ya, Allahu akbar. Ini hukumnya apa? Sambil murajaah pelajaran yang lain. Hukumnya apa? Ruku, Allahu akbar, bacaan rukunya hukumnya apa? Siapa yang masih ingat? Ini mengangkat tangannya sunnah. Bacaan pas ruku Allahu akbar, takbir intiqal, takbiratul intiqal, apa hukumnya? Ini kita bahas di pertemuan pertama, bukan yang kedua. Apa hukumnya? Wajib. Ya. Wajibun min wajibatis shalah. Wajib. Kalau seorang sengaja tidak membacanya, salatnya batal. Orang ruku sengaja enggak baca Allahu akbar, salatnya batal. Tapi kalau seorang itu terlupa tidak membacanya, maka itu bisa diganti dengan sujud syahwi. Tamam? Ada ingat ya? Takbiratul intiqal hukumnya wajib. Sengaja meninggalkannya itu sama dengan sengaja meninggalkan rukun. Hukumnya sama. Sengaja meninggalkan rukun dan sengaja meninggalkan wajib, hukumnya sama. Sama-sama membatalkan sholat. Ya, pembedanya adalah kalau rukun yang terlupa dia harus didatangkan, kalau wajib yang terlupa dia bisa diganti dengan sujud syahwi. Baik. Wa kabbir wa raka'a, kemudian beliau rukuk ya, kemudian beliau rukuk. Kemudian sifatul ruku', kaifiyat atau teknis dari ruku'. Kana sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffaihi ala rukbatayhi. Beliau meletakkan dua
kaffai, telapak tangannya di dua lututnya. Saya masih sering mendapati sebagian kaum muslimin salat rukuknya yang dia pegang betis. Beneran. Ya, dan itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Yang tepat, yang benar adalah ya, yang sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau meletakkan dua telapak tangannya pada rukbatai, pada kedua lutut beliau yang mulia. Ya, karena ya'muruhum bidzalik, dan beliau merintahkan hal tersebut kepada orang yang jelek salatnya, al-musii'u salatihi, orang yang jelek salatnya. Ya, hadis musii'us salat, hadis tentang orang yang jelek salatnya. Di situ Nabi perintahkan agar dia meletakkan ya ruku' dan meletakkan apa? Meletakkan telapak tangannya di dua lututnya. Dan beliau meneguhkan ya kedua tangannya pada dua lututnya. Ka'annahu qabidun 'alaihima, seolah-olah beliau menggenggam dua lutut itu. Digenggam, ya. Seolah-olah beliau menggenggam dua lutut tersebut. Nah, wa kana yufarriju baina asabi'ihi, dan beliau merenggangkan jemari beliau. Jadi bukan mengepalkannya, tapi membentangkannya, maksudnya merenggangkan seperti ini, yufarriju. Ada farj, ada furjah, ada celah-celah di antara jari. Jadi seperti ini, mencengkeram apa? Mencengkeram lutut, ya, mencengkeram lutut atau dengkul kita. Baik. Kemudian sifat berikutnya adalah beliau meluruskan punggungnya, ya, meluruskan punggungnya sehingga seolah-olah seandainya diletakkan di atasnya segelas air, niscaya dia tidak akan tumpah. Sebagian orang ada yang ruku', kalau ruku' pelit banget, melengkung banget, ya kayak apa ya? Kayak malas gitu ya, kayak setengah hati gitu. Nah, jadi ruku' kita nikmati ruku' kita. Kita panjangkan, meluruskan dan ya memanjangkan punggung kita sehingga benar-benar rata, sehingga kita perkirakan seandainya dia diletakkan apa? Diletakkan di atasnya itu segelas air, maka dia tidak akan tumpah. Ya. Nah, kana la yasibu ra'sahu wa la yaqna'u, di mana beliau juga tidak mengangkat, mendongakkan kepala dan juga tidak menundukkannya. Jadi kepalanya juga sama, ya. Kepalanya stabil, ya, tidak didongakkan, diangkat gitu, ya. Tidak juga ditundukkan ke bawah, tetapi rata saja, ya. Walakin baina dzalika, kan, tapi ya di antara itu, ya, di antara itu lurus dengan punggung, kepala itu lurus dengan punggung. Ini butuh latihan, ya, sehingga bagaimana kemudian nanti salat kita itu semakin mirip, semakin serupa dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mizannya, timbangannya salat kita itu, ya, adalah ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian itu lihat aku salat. Ya. Bahasa kita pokoknya jiplak sebagus-bagusnya, ya, semirip-miripnya dengan kaifiyat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaifiyat, ya, atau teknis cara apa? Cara rukuk. Nah, kemudian wujubut tumaninah fir rukuk, wajibnya tumaninah di dalam rukuk. Tenang, jadi jangan Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini enggak tumaninah, lebih mirip senam, atau bahkan lebih mirip main-main, ya. Nah, jadi wajib tumaninah. Bahkan tumaninah ini masuk ke dalam rukun. Tumaninah ini masuk ke dalam rukun. Barang siapa yang tidak tumaninah di dalam salatnya, ya, batalat salatu, batal salatnya. Karena rukun kalau hilang seluruh ibadah itu batal, rusak.
Kana yatma'innu fi ruku'ihi, di mana beliau itu tumakninah, tenang di dalam rukuknya. Ya. Wa amara bihi al-musii'u salati, dan memerintahkan kepada orang yang jelek salatnya untuk melakukan hal tersebut. Ini untuk tumakninah di dalam salatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Atimmur ruku' was sujud." Sempurnakanlah oleh kalian rukuk dan sujud, sehingga semua anggota badan itu sempurna di posisi itu, baik rukuk maupun sujud. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku ketika kalian rukuk dan sujud. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bisa melihat para sahabat dari punggung beliau yang mulia ketika mereka salat di belakang beliau dalam keadaan ruku dan sujud. Maka beliau mewanti-wanti, "Atimur ruku'a was sujud." Sempurnakan oleh kalian apa? Ruku' dan sujud. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, inni la arakum min ba'di dhahri, aku bisa melihat kalian ya dari balik punggungku, idza ma raka'tum ya wa idza ma sajadtum, ketika kalian ruku', ketika kalian sujud. Padahal ketika sahabat sujud, Nabi juga sedang apa? Sujud. Ya, maka ini kita katakan ya, salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ra'a rajulan la yatimmu ruku'ah. Nabi melihat ada seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuknya. Rukuknya sat-sat aja. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Dia tidak menyempurnakan rukuknya. Anggota badannya belum tumakninah, belum berada di tempat-tempat di posisi rukuk tersebut. Ya. Wa yunqiru fi sujudihi wa huwa yusalli, ya. Kemudian dia juga sama, ya, tidak sempurna di dalam sujudnya, ya, ketika melaksanakan salat. Faqala, maka Nabi SAW mengomentari, "Lau mata hada ala halihi hada." Seandainya orang ini mati dalam keadaannya yang semisal ini, salat yang model begini maksudnya, ya. Mata ala ghairi millati Muhammadin. Maka dia mati di atas millah selain millahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak main-main. Ini orang salat loh. Pantaslah kalau kemudian sebagian ulama ya berpendapat bahwasanya orang yang tarkus shalah bil kulliyah, meninggalkan salat keseluruhan, bahwa kafir. Ya. Sedangkan apa? Sedangkan orang yang salat tapi salatnya enggak benar, enggak sah. Maksudnya kan salat yang tidak tumakninah, salatnya tidak sah. Nabi katakan, "Lau mata hada ala halihi hada." Kalau orang ini mati dalam keadaannya yang seperti ini, salat yang kayak gini modelnya, ya, mata ala ghairi millati Muhammadin. Maka dia mati di atas agama selain agamanya Muhammad. Ini ancaman yang keras. Dan ini ternyata diarahkan kepada orang yang asal-asalan sholatnya. Terus gimana ceritanya orang Islam yang tidak sholat sama sekali, ya, tidak sholat 5 waktu, tidak pula sholat Jumat, tidak pula sholat Id, nggak pernah sholat, memang nggak pernah sholat. Orang semacam ini, iya, sebagian para ulama menyatakan orang semacam ini kafir. Dan wallahu a'lam, ini adalah yang kami pandang rajih. Pendapat ini adalah pendapat yang kami pandang rajih dan tidak main-main. Seseorang yang kafir, dia kalau mati tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib apa? Disolatkan, dan tidak diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dan pesan ini seharusnya disampaikan oleh para guru, asatidzah, ajengan, kiai, ustaz, ya, buya, sampaikan kepada umat, ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Salat, jangan sampai ada orang Islam tidak salat. Barang siapa yang mati dan dia tidak salat, maka dia tidak disolatkan. Takut salat, nggak disolatin. Karena orang yang mati dan dia tarkus salat, dia orang yang meninggalkan salat, dia tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin.
tidak diwarisi oleh anak istrinya yang sholat. Ini perkara yang besar, ya. Perkara yang besar. Para sahabat mereka katakan, dahulu kami di masa Nabi SAW, ya, berpendapat bahwasanya tidak ada satu amalan dalam agama ini yang jika ditinggalkan akan menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam kekufuran, kekafiran, illa shalah, kecuali salat saja. Ya, kecuali salat. Karenanya kita hidup di zaman orang tidak salat, orang meninggalkan salat itu biasa. Ya, para muslimah, para wanita tidak mengenakan hijabnya biasa. Seolah-olah tidak terjadi pelanggaran, seolah-olah tidak terjadi dosa dan kemaksiatan. Biasa aja orang salat, orang enggak salat di tengah masyarakat kita. Banyak orang enggak salat. Enggak apa-apa, biasa aja. Tidak dijadikan bahan gunjingan, tidak dipandang sebagai orang yang melakukan kesalahan yang serius. Padahal dia berada dalam bahaya besar. Karena ajal bisa datang kapan saja. Baik. Maka pembahasan tentang sifat salat Nabi ini, di sana ada pesan bagi kita untuk memberikan edukasi dan pengajaran, pencerahan kepada kaum muslimin. Tentu dimulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak istri tercinta, ya, keluarga besar kita, agar mereka semuanya melaksanakan sholat. Jangan ada cerita kaum muslimin yang enggak sholat, karena itu enggak ada madhabnya. Madhab apa orang Islam yang enggak sholat? Ya, tidak ada madhabnya. Dan ini adalah sebuah kemaksiatan besar, ya, kemaksiatan besar yang lebih besar daripada pencurian, yang lebih besar daripada pembunuhan, ya, tarkus shalah, meninggalkan sholat. Karena orang membunuh tidak dikafirkan, tapi orang meninggalkan sholat, sebagian ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan adzkarur ruku', ya, yaitu bacaan-bacaan ruku'. Bacaan-bacaan ruku', ini ada beberapa riwayat yang datang kepada kita tentang bacaan-bacaan ruku'. Dalam kitab Sifat Salat Nabi, Syekh Al-Albani rahimahullah taala membawakan 7 riwayat berkaitan dengan bacaan ruku'. Iya. Di antara yang masyhur biasa kita baca, ya, misalnya Subhana Rabbiyal Azim. Itu biasa kita baca, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian ada riwayat kedua dengan tambahan wa bihamdihi, ya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Ada tambahan wa bihamdi. Kemudian yang ketiga, bacaan, ya, di antara bacaan ruku' adalah bacaan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Mirip bacaan apa? Mirip bacaan setelah selesai apa? Salat tarawih. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Sama bacaan, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, adalah bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa ini adalah redaksi yang menjamak, mengumpulkan perintah bertasbih dan memohon ampunan yang Allah firmankan dalam surah An-Nasr, idza ja. Ya. Kan akhir ayatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, surah ini adalah salah satu surah yang terakhir diturunkan. Ingat, bukan ayat terakhir, surah yang terakhir diturunkan kamilan, secara sempurna, utuh, ya. Dan merupakan apa? Merupakan surah-surah yang akhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penanda akan dekatnya ajal atau wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka setelah turun ayat yang mulia ini diriwayatkan Nabi banyak membaca dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Menjamak, mengumpulkan perintah untuk bertasbih dan memohon ampunan, beristighfar yang ada di akhir surah An-Nasr. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, bacanya agak panjang, ya, tapi
idealnya kita belajar menghafalnya biar sesekali nanti bisa kita amalkan. Karena yang paling ideal, Allah alam, menurut kami yang paling ideal adalah seorang yang bisa mengumpulkan seluruh riwayat ini. Jadi kadang dia ruku baca subhanallah wa bihamdi, kadang dia baca subhanallah wa bihamdi, subhana rabbil azim, kadang dia baca subhana rabbil azim, kadang dia baca subhana rabbil azim wa bihamdi, kadang dia baca subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, kadang dia baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ayat riwayat yang kelima ini agak panjang. Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kemudian khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami, wa fi riwayat wa 'idhami, ya, wa 'asabi. Ini riwayatnya lumayan panjang, makanya kita butuh menghafalnya dikit-dikit biar sesekali bisa kita amalkan. Allahumma laka raka'tu, ya Allah, iya, kepadamu aku ruku', wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri, khasha'a laka sam'i, ya, khasha'a laka sam'i, sungguhnya aku menghadapkan pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa mukhi, dan juga otakku, wa 'idhami, dan juga tulangku, wa 'asabi, ya, dan bahkan urat-urat sarafku, asabi. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, dan seluruh anggota badanku yang terangkat tertopang oleh kakiku, lillahi rabbil alamin. Ya, nanti bisa dirujuk ikhlas kalian di kitab sifat salat Nabi, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. Kita menjamak, mengumpulkan riwayat-riwayat ini. Kadang baca ini, kadang baca ini. Biar enggak kalau sholat itu udah hafalan di luar kepala, nanti biasanya kurang khusyuknya karena udah hafal. Tapi kalau kita mau baca yang ini, nanti mau baca yang itu ada agendanya, ya. Ingat-ingat, ya, seperti itu. Kemudian riwayat yang keenam, Nabi SAW kadang baca di dalam rukuknya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Mirip dengan yang tadi, wa 'alaika tawakkaltu. Ini perbedaannya di sini. Wa 'alaika tawakkaltu. Anta rabbi khasha'a sam'i. Perbedaannya ada pada wa 'alaika tawakkaltu. Setelah itu masih sama, ya. Anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi. Nah, ini beda di sini, ya. Wadami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Akhirnya masih sama, lillahi rabbil alamin. Ini mirip-mirip seperti ungkapan orang yang sedang kasmaran, ya. Jadi kita lihat, Allahumma laka raka'tu, ya Allah, aku ruku' kepadamu, wa bika amantu, aku beriman kepadamu, wa laka aslamtu, aku menyerahkan diri kepadamu, wa 'alaika tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu. Anta rabbi, engkaulah Rabbku, khasha'a sam'i, aku hadapkan pendengaranku, wa basari wa dami, penglihatanku, wa dami, darahku, wa lahmi, dagingku. Ya, kalau bahasa kita kan, ya, ngerayu istri kan gitu. Ya, engkau hatiku, engkau darahku, engkau separuh nafasku. Kalimat-kalimat yang indah, yang seandainya kita memahami kalimat-kalimat ini, tentu itu ungkapan cinta yang begitu agung dari seorang hamba kepada Rabbnya Azza wa Jalla, ya. Wa 'azmi, dan juga tulangku, wa 'asabi, urat sarafku, sampai ke urat saraf, ya. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Kemudian di riwayat yang terakhir, yang ketujuh, Syekh Al-Albani rahimahullah taala membawakan sebuah redaksi yang ini pendek. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Ya, maha suci zat pemilik keperkasaan, wal malakut, dan kerajaan, wal kibriya, dan kebesaran, wal 'azamah, dan keagungan. Ya, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Ini kadang beliau bacanya di salat malam. Ya, nanti salat malam itu juga ada banyak, ya. Istiftah sudah kita bahas, di salat malam ada istiftah yang panjang, ya, yang panjang. Taib. Kemudian
Di antara pembahasan ruku ini disunahkan memperlama ruku. Kalau bahasa kita enjoy your ruku, nikmati rukumu, nikmati sujudmu. Jadi ya ruku dan sujud itu adalah satu kondisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nikmatilah itu, keindahan itu ketika kita menghambakan, menghinakan diri kita di hadapan zat yang sangat kita agungkan, yang sangat kita cintai. Sehingga diperintahkan memperlama di sana. Dan ini tentu saja di luar salat berjamaah. Adapun di dalam salat berjamaah memang imam diperintahkan untuk memperhatikan keadaan makmum, di mana di sana ada orang-orang yang tua, yang sepuh, ada anak-anak, ada orang-orang yang lemah, yang sakit, ada juga orang-orang yang memiliki hajat, keperluan, mampir, udah bagus mampir sholat berjamaah, imamnya bacanya panjang bener, kapok mampir di sholat lagi, gitu. Udah kita mau buru-buru, udah bagus kita mampir sholat jamaah, imamnya bacanya Al-Baqarah, udahan aja, besok nggak kesel lagi. Jadi seperti itu ya. Apalagi masjid-masjid yang berada di pinggir jalan seperti ini. Masjid di pinggir jalan biasanya statusnya masjid musafir. Masjid musafir itu boleh dilaksanakan sholat jamaah lebih dari satu kali. Ya, berbeda dengan masjid yang bukan masjid musafir. Masjid jami, ya, yang berada di tengah satu kampung misalnya, itu tidak boleh ada sholat jamaah dua kali. Ya. Kalau sudah selesai jamaah yang pertama, ada orang datang masbuk, maka dia tidak boleh membuat jamaah yang kedua. Ya. Sunahnya sebagian para sahabat kalau mereka tertinggal sholat berjamaah, maka mereka pulang dan mengajak keluarganya untuk sholat berjamaah di rumah, dan mereka tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya. Nah, adapun membuat jamaah kedua ini perkara yang tidak diperbolehkan karena bisa memecah belah kesatuan kaum muslimin, bisa membuat menjadi pemicu munculnya fitnah. Oh, ternyata orang-orang itu tuh yang nggak mau sholat bareng imam kita tuh makanya mereka bikin lagi, ya, seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan membuat jamaah yang kedua illa fi masjidil musafir, kecuali di masjid-masjid musafir yang biasa dijadikan ampiran orang dalam perjalanan mampir sholat, maka itu boleh berkali-kali di situ. Rombongan 2 mobil datang, nanti 1 mobil datang berjamaah dengan keluarganya, nanti datang lagi 1 bis, bikin lagi jamaah, boleh, ya, seperti di rest area dan yang lain. Tapi kalau masjid itu masjid kampung tidak boleh, ya. Sehingga apa? Sehingga manusia tidak bermudah-mudah. Coba kalau ada jamaah kedua, jamaah ketiga, kata kita, Bi, itu udah qomat, kata istri. Udah tenang aja. Terus juga ada jamaah, ya. Datang 10 menit setelah sholat selesai masih ketemu jamaah. Kenapa? Karena memang di situ boleh berjamaah berkali-kali. Ini menyalahi tujuan dikumandangkannya azan dan iqamah. Karena yang diperintahkan didatangi adalah azan dan iqamah. Ya, sholat jamaah yang ada azan dan iqamahnya. Kalau ini sudah ditunaikan, maka tidak ada lagi sholat berjamaah. Ya, dan sunahnya kalau kita ketinggalan sholat jamaah pulang, ajak keluarga untuk sholat berjamaah di rumah. Jangan bikin jamaah, karena ini akan memecah belah kaum muslimin dan memicu munculnya fitnah. Ya, boleh jadi pas imamnya lihat, orang-orang itu yang nggak mau bermakmum sama saya, gitu jadinya. Ada rasa, ya, seperti itu. Dan ini ditutup celah ini oleh Islam, maka tidak boleh ada jamaah kedua di masjid-masjid yang sudah ada imam rawatibnya dan dia masjid di qabilah, ya, di kampung, bukan masjid musafir yang ada di pinggir jalan yang biasa dijadikan ampiran orang untuk sholat, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian ada larangan membaca Al-Quran ketika ruku, ya. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan." Ketahuilah bahwasanya aku melarang kalian
dari membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Maka agama itu ada dan dibangun, ibadah itu dibangun di atas dalil, bukan di atas akal-akalan kita. Ya. Jangan kemudian dikemas, baca Quran, berzikir, berdoa, pengajian digabungin, dikasih nama, jadi sebuah ritual. Kok jadi nggak boleh? Padahal baca Quran boleh, berdoa boleh, berzikir boleh, majelis taklim boleh. Kenapa ketika digabung dijadiin satu, kemudian dijadikan sebuah ritual yang diberi nama, menjadi nggak boleh? Gitu kan? Nah, karena ibadah itu tahtaju ila dalil, dia butuh dalil. Tidak serta-merta dua kebaikan itu dimix akan menjadi kebaikan. Contohnya ruku dan sujud. Baca Quran, ibadah yang utama, zikir yang paling utama. Ruku, sujud, ibadah yang utama, apalagi sujud. Ya, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah. Salat itu yang paling agung ya sujud. Tapi jangan dimix, jangan dikombinasikan dua perkara ini. Sujud, baca Quran. Enggak boleh, jadi maksiat. Ya, jadi maksiat. Nah, seperti itu kaidahnya. Jadi setiap ibadah itu butuh kepada dalilnya masing-masing dan dibangun di atas dalil, bukan di atas akal semata. Baik. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat, a'azzanallahu iyyakum. Kemudian i'tidal, bangkit dari rukuk. Ini masuk ke dalam rukun dan ada bacaan sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Nabi biasa bangkit dari rukuk dan membaca sami Allahu liman hamidah. Baik. Kemudian hatta yastawiya qa'iman, sampai beliau berdiri dengan sempurna. Ya, sampai beliau berdiri dengan sempurna. Kemudian beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Dan beliau memerintahkan ini kepada setiap orang yang melaksanakan sholat, ya, untuk membaca hal tersebut. Kemudian di sana ada khilaf di antara para ulama, apakah makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah atau cukup baginya membaca Rabbana walakal hamd. Ya, terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang kami condong kepadanya ya adalah bahwasanya bacaan sami Allahu liman hamidah dan lafaz Rabbana walakal hamd itu masyru', disyariatkan atas imam dan makmum. Meskipun di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya bacaan sami Allahu liman hamidah pada salat berjamaah itu adalah bacaannya imam, sedangkan makmum disyariatkan membaca jawabannya itu Rabbana walakal hamd. Lakin al-amru wasi, tapi perkaranya ini luas, jadi tidak masalah. Kalau misalnya sebagian dari jamaah condong kepada pendapat ini, pada ba'sabi, ya. Ini ada pendahulunya, ada para ulama yang juga berpendapat seperti itu. Enggak, Ustaz, ana enggak baca sami Allahu liman hamidah kalau salat jamaah, Ustaz. Sebagai makmum ana hanya baca Rabbana walakal hamd mathalan. Ya. Maka ini ada pendahulunya dan tidak masalah. Tapi yang kami condong kepadanya adalah bacaan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Dua kalimat ini dua kalimat yang disyariatkan dibaca baik oleh imam maupun makmum. Karena sami Allahu liman hamidah adalah bacaan intiqal, bacaan perpindahan rukun. Sedangkan Rabbana walakal hamd adalah bacaan ketika i'tidal, sudah berdiri sempurna baru Rabbana walakal hamd. Jadi bukan imam sami Allahu liman hamidah kemudian makmum Rabbana walakal hamd, dia baca sambil intiqal, bukan itu. Rabbana walakal hamd ini adalah bacaan
i'tidal, berdiri sempurna setelah bangkit dari ruku'. Sehingga Allah alam, yang menurut kami paling selamat adalah seorang membaca dua-duanya, Samiallahu liman hamidah, sebagaimana dia bertakbir mengikuti imam takbir, Allahu akbar untuk ruku', dia pun membaca Samiallahu liman hamidah. Kemudian setelah berdiri sempurna dia membaca zikir i'tidal, Rabbana walakal hamd. Baik. Kemudian bacaan i'tidal ini banyak. Syekh Al-Albani rahimahullah taala menurunkan 10 bacaan i'tidal. Rabbana walakal hamd. Rabbana, pertama Rabbana lakal hamd, enggak pakai waw. Rabbana lakal hamd. Yang kedua, Rabbana walakal hamd dengan tambahan apa? Waw. Rabbana walakal hamd. Riwayat yang ketiga yang beliau bawakan dengan tambahan Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada tambahan Allahumma. Kemudian ya, yang kadang-kadang beliau Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Kita sudah sebutkan 5. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Kemudian yang ketiga Rabbana, Allahumma Rabbana lakal hamd tanpa waw. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi kita sudah sebutkan 4 riwayat, ya, 4 jenis bacaan. Kemudian yang kelima, beliau terkadang menambahkan yang tadi, ya, dengan tambahan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Rabbana lakal hamd, wahai Rabb kami, untukmulah segala puji, ya, sepenuh langit, mil as-samawat wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu, setelah langit dan bumi. Ya, karena mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk selain Allah, selain langit dan bumi. Ya, ada surga, ada neraka, ada arsy. Nah, ini yang kelima, tambahan mil as-samawati wa mil al-ardi wa min syai'in min wa mil ma syi'ta min syai'in min ba'd wa mil ma syi'ta min syai'in min ba'd, dan sepenuh ma syi'ta, sesuatu yang engkau inginkan, kehendaki, min syai'in min ba'd, ya apapun itu setelah langit dan bumi tadi. Kemudian yang keenam, tambahnya mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma, mirip wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, tambahnya wa ma bainahuma. Ya. Ini ragamnya banyak. Maka inna fis salat sughulah. Sungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Ya, karena kita harus pakai yang mana nih? Kalau nggak sibuk karena punyanya satu model doang, makanya sambil ngantuk pun jadi, itu dia muskilahnya. Apalnya satu ragam doang. Itu pun ternyata setelah diselidiki, yang satu ragam kita, satu-satunya kita bisa itu ternyata apa? Sebagiannya salah misalnya. Muskilah, ya. Nah, kita cross check lagi, kita periksa lagi bacaan-bacaan kita. Karena idealnya, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idealnya salat seorang hamba itu dia tahu semua yang dia baca dalam salatnya. Jangan sampai dia membaca sesuatu yang dia enggak tahu artinya dalam salatnya, sehingga dia kehilangan kekhusyuan karena enggak tahu apa yang dia baca. Bagaimana dia menghayati? Karena khusyuk itu hakikatnya adalah menghadirkan hati pada apa yang diucapkan, pada apa yang dilakukan. Khusyuk, ya. Nah, kalau dia tidak tahu apa yang dia baca, arti yang dia baca, tentu ya mungkin dia khusyuknya konsentrasi agar lafaznya benar. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata dia tidak tahu maknanya, sehingga dia tidak bisa menghayati bacaannya. Baik, kemudian ada riwayat yang ketujuh, ya, Rabbana walakal hamd, ya. Kemudian tambahan ahlas tsana'i wal majdi, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini mirip apa? Mirip bacaan setelah salam. Mirip bacaan zikir ba'da salat.
Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, cuman itu ditambahin doang depannya. Rabbana walakal hamd ahlat tsana'i wal majd. Tambahnya itu aja. Ya. Ahlat tsana'i wal majdi. Sang pemilik ya. Rabbana walakal hamd ya. Wahai Rabb, segala puji untukmu, sang pemilik ya. Ahlat tsana yaitu zat yang pantas untuk dipuji, wal majd dan dimuliakan ya. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau cegah, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat orang yang punya kedudukan karena milikmulah seluruh kedudukan itu. Nah, jadi ini riwayat yang ke-7. Kemudian riwayat yang ke-8 ya, mil as-samawati, tambahannya ini yang kita bahas tambahannya, Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahlat tsana'i wal majd. Menggabungkan dua riwayat tadi. Ahlat tsana'i wal majd. Kemudian tambahannya berbeda, ahaqqu ma qalla 'abd. Ya, sebaik-baiknya, sebenar-benarnya yang diucapkan seorang hamba, wa kulluna laka abdun, dan setiap kami ini adalah hambamu. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Kemudian ada yang pendek sekali. Kadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ketika i'tidal li rabbiyal hamd. Li rabbiyal hamd. Ya, dan kita boleh bisa mengulang-ulang bacaan ini, li rabbiyal hamd, dan menghadirkan hati. Ya, sama ketika kita istighfar sambil menghadirkan hati, dia bisa semakin apa? Semakin dalam kita memaknai dan mentadaburi istighfar kita. Li rabbiyal hamd, wahai bagi Rabbkulah ya segala pujian. Li rabbiyal hamd, bagi Rabbkulah segala pujian. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah bacaan i'tidal yang beliau riwayatkan, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini termasuk yang paling sering saya baca. Ya. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya. Pendek ya, pendek. Atau mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada riwayat yang lain, ya, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita bisa pilih mau riwayat yang tanpa tambahan tadi, ya, mubarakan fi, atau dengan tambahan mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini 10 doa i'tidal yang diriwayatkan, dinukilkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi. Dan lagi-lagi yang paling utama tadi apa? Kita mengkombinasikan doa-doa atau zikir-zikir tersebut. Terkadang pakai yang ini, terkadang pakai yang itu. Dan orang yang paling utama adalah orang yang sanggup mengumpulkan semuanya, bisa mengamalkan semuanya, bisa yang ini, bisa yang itu, hafal yang ini, hafal yang itu. Minimal dengan kajian sifat salat Nabi ini kita punya target mengupgrade salat kita. Yang tadinya cuma punya satu role model aja. Allah Akbar ya kabiru habis itu. Terus nanti sujudnya subhanarabbil azim wa bihamdi misalnya. Ya, kita upgrade, mulai belajar mengenal istiftah yang lainnya, zikir ketika ruku yang lainnya, zikir ketika sujud yang lainnya, zikir ketika i'tidal yang lainnya, sehingga berkombinasi. Yang itu kemudian bisa membuat kita lebih konsentrasi di dalam sholat kita, nggak sibuk mikirin yang ono dan yang ono, ya, nggak ngayap kemana-mana. Kalau udah hafal di luar kepala kan, kita baca mulutnya pikirnya ke sono. Wah, habis ini mau ke sono. Wah, ntar malam nobar. Wah, besok kita touring. Segala macam rencana bisa hadir dalam sholat. Tapi kalau kita disibukkan dengan tadi, ya, dengan riwayat-riwayat yang beraneka ragam dari zikir-zikir yang beliau ajarkan, kita akan tawajuh, ya, tidak disibukkan dengan yang lainnya. Kemudian beliau bersujud Allahu Akbar, dan ini adalah wajib. Lafaz Allahu Akbar, takbir intiqal ini wajib, dan sujudnya adalah rukun. Ya, rukun, dan beliau
Iya. Kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau biasa meletakkan kedua tangan beliau lebih dahulu ke bumi sebelum dua lututnya. Ya. Sebelum dua lututnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang dari kalian itu sujud, maka janganlah dia ngedeprok, yabruk itu turun ya, sebagaimana turunnya onta. Ya. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Maka hendaknya dia letakkan dulu tangannya sebelum apa? Dua lututnya. Karena onta itu turun dengan meletakkan lututnya dulu, baru tangannya. Ya. Nah, akan tapi ya di sini multi tafsir ya, dipahami dengan beberapa cara pandang. Sebagian ulama berpendapat ya, hadis ini makhluk. Ya, yang benar seharusnya Nabi sabdakan apa? Hendaknya diletakkan ya, rukbatahi qabla yadayhi. Hendaknya diletakkan lututnya dulu ya, sebelum dua tangannya. Ada yang mengkritisi dari sisi ini ya, hadis yang makhluk terbalik redaksinya. Ada yang tidak, justru menguatkan karena ya hadis ini sudah benar dan yang Nabi inginkan adalah yang sharih, bahwasannya hendaknya seorang itu meletakkan tangannya terlebih dahulu baru lututnya, sehingga turunnya itu pelan-pelan. Kalau turunnya lutut dulu itu bisa kayak gitu ya. Berjamaah sujud ya. Ketika yang turun itu lutut dulu biasanya dengan gru, karena bareng-bareng. Tapi kalau tangan dulu tidak terdengar suara itu karena lebih pelan-pelan turun. Ala kulli hal. Ya, ada amrun wasi. Ini juga perkara yang luas ya. Sama seperti tadi kita belum sempat singgung ketika i'tidal, apakah tangan itu kembalinya kemana? Apakah bersedekap ataukah irsal? Ya, ke bawah ya. Nah, di sana juga ada khilaf di antara para ulama, ya. Tetapi perkaranya luas. Maksudnya luas itu apa? Kalau kita memilih salah satu dari pendapat para ulama yang mu'tabar, ya, baik kita kembali sedekap dalam i'tidal ataupun irsal, pada hakikatnya tidak membahayakan kita, ya. Tidak akan mengeluarkan kita dari circle ahlu sunnah, tidak akan menyebabkan kita jatuh dalam kesesatan, tidak. Ya, ini adalah ragam ikhtilaf yang ada dalam fiqhiyah ijtihadiyah, perbedaan pandangan dalam fikih saja, yang tidak boleh di atasnya kita membangun apa? Permusuhan, ya, wala wal bara. Wah, ini bukan apa? Saudara kita, kenapa? Dia habis ruku, i'tidalnya dia sedekap lagi. Kalau kita kan lurus nih. Ya. Tidak boleh kita membangun wala wal bara, permusuhan, pertikaian dalam ragam ijtihad fiqhiyah ijtihadiyah semacam ini, khilaf semacam ini. Maka orang yang i'tidalnya sedekap, ya, itu saudara kita. Sebagaimana orang yang i'tidalnya irsal, tuh lurus ke samping, ke bawah, ya. Demikian pula saudara kita yang turun sujud dengan lutut terlebih dahulu adalah saudara kita yang kita mencintai mereka dalam keislaman, dalam keimanan, sebagaimana saudara kita yang turun sujud dengan apa? Tangan terlebih dahulu, ya. Jadi ini adalah khilaf yang ringan dan antum sekalian bisa memilih mana yang lebih dekat kepada, menurut pandangan ikhwas sekalian, lebih dekat kepada maksud dari hadis tersebut, ya. Adapun yang kami pegang dalam hal ini adalah sesuai dengan zahirnya hadis di mana Nabi memerintahkan, ya, fal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau ini teks hadisnya, ya, teks hadisnya, dan hadis ini tidak maklub, tidak terbalik. Memang itu yang Nabi inginkan, ya, agar kita meletakkan tangan terlebih dahulu baru kemudian lututnya. Nanti naiknya juga sama. Tangan akan menjadi yang terakhir, ya. Tangan yang pertama turun, dia yang terakhir naik. Seperti itu. Tapi kalau ada dari saudara kita yang turun dengan lutut terlebih dahulu dan yang lainnya,
Ini tidak masalah, ya, tidak masalah karena ini juga adalah merupakan salah satu pendapat para ulama yang merupakan bagian dari hasanah Islam, ya. Perbedaan ini merupakan keragaman yang saling melengkapi. Adapun dalam perkara usul pokok akidah, maka di sanalah kemudian kita perlu bersikap tegas, ya, tegas. Mana kebenaran, mana kesesatan itu ada dalam ranah akidah, usul, prinsip. Adapun dalam fikih ijtihadiyah, ya, nanti juga dalam tasyahud ada permasalahan apa? Berisyarat, apakah digini-ginikan gerak-gerak, apa diem aja? Kalau digerakkan, gerakannya ke kanan kiri, apa ke atas bawah, atau diputar-putar, dan yang lainnya. Itu adalah ragam fikih yang ringan, ya, yang tidak akan kemudian menyebabkan seorang itu dihukumi sesat, ya, dihukumi berdosa, atau bahkan dikeluarkan dari circle Ahlussunnah. Bukan Ahlussunnah dia. Kenapa? Karena sholatnya nggak gerak-gerak gitu. Pas isyarat diem aja. Ya, seperti itu. Baik, hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwat a'azanillahu yakum jami'an. Kemudian sujud, dan di sana ada beberapa bacaan sujud yang diriwayatkan, dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, dan Nabi diperintahkan untuk sujud, ya, dengan 7 anggota badan. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan. Ya. Ala jabhah, yang pertama di atas jabhah itu jidat, dahi. Wa asyara bi yadihi ala anfi, tapi beliau berisyarat hidung beliau yang mulia. Karenanya para ulama katakan jabhah, jidat ini satu set sama hidung. Orang yang sujudnya tidak menempelkan hidungnya ke lantai, maka sholatnya tidak sah. Karena ini paketannya. Barang siapa meletakkan jidatnya, dahinya, keningnya, maka hendaknya dia menempelkan hidungnya. Karena Nabi ketika bersabda al-jabhah, yang pertama dari 7 anggota badan yang diperintahkan diletakkan ketika sujud, beliau sabdakan al-jabhah, yang beliau tunjuk adalah hidung beliau yang mulia, bukan keningnya, bukan dahinya. Ya, baik. Wal yadain, dan 2 telapak tangan. Ya. Atau dalam riwayat lain kalau al yadain 2 tangan, maksudnya al kaffain 2 telapak tangan. Wa rukbatain 2 lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung dari 2 jari kaki kita. Ujung dari apa? Kaki kita. Jadi jemari dari kaki kita. Ini 7. 1 paketannya dahi dengan hidung. 2, 3, 4, 5, dan ujung dari apa? Kaki, jari kaki kita. Ini 7 anggota sujud yang diperintahkan, ya, kita gunakan untuk sujud. Nah, kemudian duduk di antara bacaan-bacaan sujud ada banyak, ada 13. Ya, bacaan sujud. Ya, dari subhana rabbil a'la wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, sama dengan bacaan rukuk. Jadi gini, kalau rukuknya banyak subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, nanti sujudnya ikutin itu. Jadi ngesetnya gampang, ya. Kemudian ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sama rukuk juga ada. Disiapin sama itu. Jadi kita gampang bikin model-modelnya, ya. Model dari ragam bacaan zikir di dalam salat kita. Ya, ini cukup banyak bacaan untuk sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, ya. Ada sunnah memperlama sujud dan menjauhkan lambung dari paha. Ya. Jadi jangan nanti kita praktek, ya. Jangan menempelkan lambung kita ke paha kita, tapi ya hendaknya menjauhkannya. Kemudian merenggangkan tangan kita ketika kita sholat munfarid atau sebagai imam, ya, ini tidak mengganggu jamaah kanan kiri kita. Sehingga ada rongga yang ada di antara tempat ruang sujud kita. Ya. Nabi terkadang sampai menjauhkan lengan beliau, sampai dikatakan seandainya ada anak kambing yang lewat, tentu anak kambing itu bisa merobol, ya, bisa menerobosnya.
Saking beliau berusaha untuk merenggangkan posisi. Tapi ini dilakukan ketika sholat munfarid. Jangan sampai ketika sholat berjamaah sampai kata sebelahnya emang bener-bener ini, ya. Ajarannya nggak jelas ini. Ini semenjak pengajian sifat sholat Nabi ini jadi begini nih kelakuannya. Iya salah. Jadi harus hikmah juga. Ketika jadi imam atau sholat munfarid. Adapun ketika berjamaah di sana ada hukuk, ada hak-hak saudara kita yang lainnya. Jadi jangan sampai, ya saya pernah sholat soalnya sebelah kita begini, kita mau sujud gimana gitu. Sekali dua kali kita miring gitu masuk. Lama-lama kesel, ya maksudnya kesel lama-lama kita ambil aja tangannya kita masukin. Iya, karena menghalangi kita. Nah, jangan sampai kemudian ketika kita melaksanakan sunnah ini tanpa keluasan sehingga kemudian menyebabkan seolah-olah ajaran ini adalah ajaran yang kurang tepat ya, kurang luas atau bahkan kadang mengganggu. Misalnya dalam merapatkan shaf, kita dari awal mau udah buka kakinya lebar bener, iya, kanan kirinya lari lagi, dikejar lagi. Ntar sholatnya udah megar banget begini, aneh banget. Nah, nggak gitu juga. Makanya pas masuk kalem aja, jangan dimegarin gitu. Agar posisi, makanya kita bahas ya dalam merapatkan shaf kemarin. Yang pertama ditemuin pundak kita dulu sama yang lain. Jangan kaki dulu. Kalau kaki dulu, pundak ntar nggak ketemu. Pundak dulu ketemu sama pundak, cakep. Kalau pundak udah ketemu sama pundak, mau lari kemana udah. Kaki itu pasti dengan sendirinya dapat, iya dapat. Tapi kalau kaki dulu masih bisa lari dan dikejar, kita makin ngengkang, aneh ntar salatnya. Ini salatnya sering jadi kemudian anekdot, ya. Tuh liatin tuh, ngajinya nggak jelas, salatnya kayak robot, salatnya aneh gitu ya. Nah, padahal tidak ada yang aneh dalam sifat salat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud itu bacaannya takbir intiqalnya Allahu Akbar, kemudian zikir-zikirnya ada beberapa riwayat, ya. Ada Rabbighfirli yang paling ringkas, Rabbighfirli, ya, ringkas sekali, Rabbighfirli. Kok imam belum sujud lagi, udah baca lagi Rabbighfirli, diulang. Dalam pengulangan itu kita bisa mendapatkan makna yang lebih dalam, diresapi, dihayati, seperti itu. Atau yang biasa kita baca, ini udah familiar, ya. Allahumma firli warhamni wajburni, ya. Warfa'ni wahdini wa'afini, ya. Warzuqni. Yang enggak ada itu lafaz wa'fu anni. Ini lafaz yang kemudian banyak dikritisi para ulama karena tidak datang dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya. Tidak ada lafaz wa'fu anni. Biasanya saya termasuk kami juga diajari waktu kecil ada terakhirnya apa? Wa'fu anni, wa'afini, wa'fu anni. Di riwayat yang beliau bawakan justru yang terakhir warzuqni, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau kita bisa Rabbighfirli warhamni wajburni, warzuqni di mana biasanya? Keberapa? Dan berikanlah aku rezeki. Ketiga atau keempat, biasanya gitu kan? Nah, nanti silakan di cross check, dicocokkan lagi. Oh iya, ternyata nggak ada wa'fu anni. Ya, kalau kita bacanya, maka kita punya kewajiban melakukan pembuktian, verifikasi. Ini yang saya baca, ada nggak benar riwayatnya dari Nabi SAW? Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku, sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik. Kemudian tasyahud awal di sana ada bacaan at-tahiyat, dan bacaan tasyahud ini juga ragamnya lumayan banyak, ya. Ragamnya lumayan banyak, dan tasyahud awal ini dilakukan dengan duduk iftirash. Iftirash, antum ikhwas kalian sudah paham iftirash, ya. Dengan menghamparkan telapak kaki kiri dan duduk di atasnya, kemudian menegakkan telapak kaki kanan. Jadi ada iftirash, ada tawarruk, ada iq'a. Yang ketiga ada duduk iq'a, qaf ain, iq'a. Duduk iq'a itu adalah duduk dengan cara apa? Mendirikan dua tumit dan duduk di atasnya.
Saya praktekin di sini. Nggak masuk video nggak apa. Duduk iq'a itu seperti ini. Iftirash dan tawarruk, ikhwas kalian udah paham. Kalau iq'a itu seperti ini. Nah, ini namanya duduk iq'a, di mana kita duduk di atas dua tumit yang kita tegakkan. Ini iq'a. Iq'a itu ada dua macam. Iq'a yang diperbolehkan dan kadang Nabi melakukannya, ada iq'a yang terlarang, yaitu duduk seperti duduknya gogok. Kalau gogok itu duduk seperti ini. Duduk, kemudian apa? Kemudian meletakkan telapak tangan ini di lantai. Gogok kalau duduk, pernah lihat gogok duduk? Ya. Pahanya diangkat seperti ini. Ini iq'a juga, tapi ini dilarang. Jangan duduk sholat begini. Ya. Nah, iq'a yang diperbolehkan dan diperintahkan itu dan kadang dilakukan Nabi itu seperti ini. Duduk di atas tumit yang ditegakkan, yang didirikan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dalam praktek sholat seperti itu. Ya, teknisnya ada beberapa. Mengangkat tangan sudah kita bahas. Mengangkat tangan bisa setinggi bahu dan setinggi daun telinga, segini atau segini. Allah. Dalam takbiratul ihram bisa diangkat apa? Bisa diangkat sebelum takbir, bersamaan dengan takbir, dan setelah takbir. Sebelum takbir diangkat Allahu Akbar, bersamaan Allahu Akbar, ya, bersamaan. Kemudian setelah takbir Allahu Akbar, baru diangkat. Ya, ini kaifiyah dalam takbiratul ihram. Bisa 3 cara. Nah, praktekin kadang nanti pakai yang ini, pakai yang itu, sehingga kita semakin kaya dengan hasanah kaifiyat dalam sifat sholat Nabi SAW. Kemudian tadi turun, kalau yang pakai tangan dulu, ya ini yang biasa saya pakai, ini biasa seperti ini. Kemudian baru lutut. Biasanya itu akan mengambil yang kedua, mengambil lagi untuk mendapatkan sunnah menjauhkan apa? Lambung dari paha. Jadi Allahu Akbar. Kemudian mengambil lagi yang kedua, baru kemudian sujud. Agar menjauhkan apa? Menjauhkan lambung dari paha kita. Kemudian membuat ruang kalau untuk sholat munfarid dan apa? Dan imam. Dia ada ruang bersayap seperti ini, menjauhkan apa? Siku dari badan seperti ini. Tapi dalam sholat apa? Berjamaah di posisi makmum, maka seyogianya tidak dilakukan karena bisa mengganggu dan mengganggu hak orang lain, saudara kita di kanan dan kiri kita ini untuk munfarid dan makmum. Iya, jadi duduk dalam sholat tadi ada iftirash, ada tawarruk. Dua duduk ini udah kita kenal. Ada satu lagi duduk iq'a. Duduk iq'a seperti ini. Kadang-kadang kita butuhkan. Saya agak capek, ya, atau sempit karena ya jamaah begitu banyak membludak. Kalau kita iftirash, makin sempit dan sakit, ya, terlalu terdesak-desak, maka kita bisa mengambil posisi iq'a seperti ini, ya. Dan ini kesempatan juga mengamalkan sunnah, ya. Kesempatan mengamalkan sunnah. Baik. Kemudian ini tasyahud. Tasyahud ini ada beberapa riwayat tasyahud, ya. Syekh membawakan ada 6 riwayat tasyahud. Ya. Tasyahud ada 6 riwayat yang beliau bawakan dengan berbagai macam ragamnya. Ada tasyahud yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada tasyahud yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ya, dan juga ada tasyahud dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ada juga bahkan riwayat tasyahud dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Saya membawakan 6 riwayat tasyahud. Nanti ini waktu kita terbatas dan saya targetkan ini selesai dalam kajian ini, ya, sesi ketiga saja. Silakan dirujuk di sifat salat Nabi, ragam dan perbedaannya. Pokoknya target yang ya, setidaknya kita capai, ya, dan kita agendakan adalah, ya, setelah kajian sifat salat Nabi ini kita berusaha mengupgrade, memverifikasi lagi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat kita sehingga bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa scale up, kita upgrade
lebih dekat, lebih serupa, lebih mirip lagi dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada sholawat, ya. Ada sholawat baik di tasyahud awal maupun di tasyahud akhir. Dan Syekh rahimahullah taala membawakan di dalam sholawat ini ada 7 riwayat sholawat, ya, 7 riwayat sholawat dengan ragamnya, ya, dengan ragam perbedaan yang ada, dan kita tidak sempat untuk membacakan semuanya, ya. Nah, kemudian nanti sholat itu disunahkan juga berdoa sebelum salam. Jadi tahiyat awal pembahasannya langsung masuk pada tahiyat akhir karena rakaat yang lain akan sama. Ya, disunahkan berdoa sebelum seorang itu salam. Dan di sana juga ada beberapa doa yang Syekh rahimahullah taala bawakan, ada sekitar 10 doa yang ma'tsur. Doa yang ma'tsur itu doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca sebelum salam. Karena sebagaimana kita sampaikan, doa sebelum salam atau doa di dalam salat itu afdalu, lebih utama dibandingkan doa di luar salat atau setelah salat. Maka kalau kita pengen berdoa dan hajat itu sangat penting, panjatkan doa itu di dalam salat. Ketika sujud, sebelum salam. Nah, khusus doa yang ada yang sabit diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah taala menurunkan 10 riwayat yang bisa kita hafalkan dan bisa kita baca selain doa yang kita butuhkan. Kita boleh menambahnya dengan doa-doa yang lainnya sesuai dengan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Kemudian setelahnya adalah ditutup salat itu dengan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Ada beberapa kaifiat, ada assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sempurna dua-duanya, wabarakatuh. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang keempat assalamualaikum tanpa warahmatullah dan tanpa wabarakatuh. Pun hanya sedikit memalingkan ke sebelah kanan, enggak sampai begini. Assalamualaikum. Udah. Ini sifat yang keberapa? Kelima. Jadi ngurutinya wabarakatuh, warahmatullah. Kemudian warahmatullah dan wabarakatuh pasangannya. Kemudian yang keempat adalah assalamualaikum. Iya, serong sedikit ke kanan. Enggak sampai mentok sebagaimana salam yang tadi, ya, sebelumnya yang kanan kiri. Dan itu hanya sekali, hanya ke sebelah kanan saja, assalamualaikum. Dan itu mungkin jarang sekali diamalkan karena bisa jadi jamaah ada yang kurang mantap nih, salahnya gitu doang gitu. Padahal ini adalah salah satu kaifiat sifat salat Nabi, yang Nabi SAW kadang bersalam dengan sekali salam ke arah kanan sedikit, assalamualaikum, seperti itu, ya. Taib, hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih ada salat sedikit, ya, sedikit. Ada yang ingin bertanya? Kalian bersilakan. Pertanyaannya kayaknya banyak. Ayo. Mana kabadul as'ilah? Di sini ada beberapa pertanyaan. Pak Ustadz, saya mau nanya, jika kita sholat sunnah fajar tapi waktunya sudah iqomah, apakah masih diperbolehkan? Kadang kita kesiangan. Terima kasih atas jawabannya. Taib, pertanyaan yang bagus sekali, yang menunjukkan himmah, semangat untuk tidak ketinggalan, kehilangan fadilah dan pahala yang besar. Sholat sunnah fajar itu boleh dilakukan meskipun sudah iqomah. Tentu yang dimaksud bagi para ibu yang ada di rumah, ya. Kesiangan Pak Ustadz, bangunnya jam 7. Saya nggak ngomong setengah 6. Kalau setengah 6 itu masih waktu. Kesiangan bangunnya jam 7. Maka sholat sunnah fajar itu, sunnahnya sholat sunnah fajar itu tidak hilang disebabkan kita kesiangan, ya. Jadi kalau ibu kesiangan bangunnya jam 7, maka kesiangan itu tidak menyebabkan hilangnya sunnah berupa
2 rakaat sunnah sebelum subuh. Jadi sunnahnya adalah sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu sholat subuh. Meskipun jam 7. Pak Ustadz, kalau jam 8 gimana? Begitu juga jam 8. Ya. Jadi boleh, apalagi baru qomat di masjid dan ibu nggak sholat di masjid, ya udah nggak apa-apa, lebih aman lagi. Sedangkan kesiangan jam 7 aja, Nabi pernah kesiangan dalam sebuah safar bersama seluruh para sahabat, dan Allah yang membuat beliau dan para sahabat kesiangan karena untuk diambil ibrah dan pelajarannya oleh kita. Mereka dalam safar, ya, kemudian kesiangan semuanya, matahari udah meninggi, ya. Kemudian apa? Kemudian Nabi alaihissalam memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian Nabi dan para sahabat sholat qobliyah subuh, lalu dilanjutkan sholat subuh. Ya, ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Nabi sendiri alaihi salatu wasallam. Ya. Bahkan bagi para bapak-bapak yang ketinggalan belum sempat sholat sunnah qobliyah subuh, udah keburu qomat, maka sholat qobliyah subuh itu boleh diqadha, boleh dilakukan setelah sholat subuh. Saking agungnya sholat ini, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih agung daripada dunia seisinya. Ya, seorang sahabat ada pernah sholat subuh, Nabi tegur, sholat subuh cuma 2 rakaat. Kata sahabatnya, ya Rasul, saya tadi belum qobliyah. Oh iya, boleh. Itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jangan sampai kehilangan. Meskipun misalnya keduluan iqamah, bapak-bapak masih boleh mengqadhanya. Apalagi ibu-ibu yang sholatnya di rumah memang belum sholat subuh, ya udah qobliyah dulu, jangan ketinggalan. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustadz mau tanya, mana yang lebih utama, berdoa di saat waktu sujud atau berdoa setelah selesai sholat? Barusan kita jawab ya. Berdoa di dalam sholat itu lebih afdal dan lebih utama dibandingkan berdoa di luar sholat, ya, daripada berdoa di luar sholat. Baik pada sholat fardu ataupun sholat sunnah, iya, di sholat yang mana saja, ya. Intinya adalah berdoa di dalam sholat itu adalah perkara yang lebih utama dibandingkan berdoa di luar sholat. Kenapa? Karena sholat itu sendiri adalah doa, ya, dan doa yang paling puncaknya doa, ya sholat. Doa itu bertingkat-tingkat, tapi doa yang paling top gitu ya, yang paling bagus di grade A, di peringkat pertama itu adalah sholat, ya. Dan disitulah kemudian kita diberikan ruang untuk memanjatkan doa kita, sehingga di pertemuan yang lalu kita pernah bahas tentang bolehkah berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat, ya. Dan sudah kita jawab, sebagian para ulama membolehkannya, ya, membolehkannya berdoa dengan bahasa Indonesia bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Dia boleh berdoa ketika sujud ataupun sebelum salam dengan bahasa apa saja yang dia bisa, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa apa saja. Mungkin orang luar negeri, bukan orang Indonesia, dan itu diperbolehkan. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Nah, kalau imamnya tidak tumakninah, sholatnya tidak sah. Tidak bermakmum kepada imam yang tidak tumakninah, sebagaimana tidak bermakmum kepada imam yang sholatnya nggak wudu. Di tempat saya ada imam yang kalau wudu pas dilihat itu wudunya begitu, yang kalau dalam ditinjau dari fikih wudunya nggak sah. Maka sholat bermakmum pada imam yang semacam ini, sholatnya tidak sah, ya. Jadi tidak bermakmum di belakang imam yang tidak tumakninah, karena sholatnya tidak sah. Seperti itu, ya. Gimana? Iya. Kalau itu imam tetap, ya kita tidak bermakmum kepada imam tetap, ya. Kita sholat munfarid. Kalaupun datang ke masjid, kita mufarriqah. Sebenarnya kita sholat munfarid, tidak bermakmum kepada si imam karena sholatnya tidak sah, ya. Tapi yang harus kita jelas adalah batasan tumakninah itu. Batasan tumakninah adalah ketika seorang itu telah sempurna meletakkan semua anggota badan di rukun tersebut. Kalau ruku, Allahu Akbar. Ketika sudah sempurna, ya, maka itu mencukupi, dia cukup untuk membaca satu takbir, Subhana rabbiyal azim,
Samiallahu liman hamidah. Itu berarti dia sebenarnya apa? Tumaknina. Tapi kalau yang 23 rakaat 7 menit itu tidak tumaknina memang. Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, Masya Allah. Syukran jazakallahu khair. Seperti itu ya. Jadi tidak sholat di belakang imam yang tidak tumaknina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah di zaman ini karena terlalu banyak godaannya? Terus berada di majelis ilmu, mencari teman-teman yang baik yang akan mengingatkan kita untuk terus berjalan di atas kebaikan, dan jangan mendekati pintu-pintu fitnah. Ya, jangan mendekati pintu-pintu fitnah. Pintu fitnah itu apa? Pintu fitnah setiap kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Ya, kalau ada orang yang lemahnya dalam masalah pergaulan, ya berarti harus mulai membatasi pergaulan. Kalau ada orang yang lemahnya dalam hal lawan jenis, ya jangan dekat-dekat dengan lawan jenis dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini pertanyaan yang besar dan itu dijawab sebenarnya dalam sebuah kajian, bukan dalam 1-2 menit saja. Wallahu a'la wa a'lam. Syukran jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wa nas'alullaha rabbal 'arsyil 'azim bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula ay yaghfir lana dhunubana wa ay yukaffira 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar innahu waliyyun dzalika wa qadirun 'alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.